Samad, Aman. aman ya? LRT belum nyampe Jawa Barat ya. LRT nyampe Jawa Barat. Maksudnya belum nyambung sampai Jawa Barat ya. Apa udah nih? Belum, Pak. Berarti baru Jakarta ya. Baru Jakarta. Tapi nanti obrolan kita bakalan nyambung ke Jawa Barat. Oh, berarti dia udah kayak Transjakarta nih. Jakarta. Karena direncanakan sampai Jawa Barat. Ya, ya. Kan? Betul, betul, betul. Oh ya. Jadi yang ini ya, Transjakarta yang ini ya. Transjakarta nih. Sudah mulai Direncanakan. direncanakan. Ya. Jadi orang Bekasi nggak perlu macet-macetan. Betul. Ke Jakarta cukup 30 menit sampai 1 jam. Sampai 1 jam. Ya. Menggunakan Transjakarta. Tapi hari ini kita nggak obrolin soal Transjakarta. Enggak, kita nggak bicara soal masalah itu, soal masalah percakapan kita yang nanti berkaitan dengan perbincangan politik nasional, yang itu lebih cenderung banyaknya itu ke Jawa Barat. Kok Jawa Barat? Iya, Jawa Barat kan ada Bapak Aing. Bukannya biasanya kan harusnya kan di ibu kota tuh, kan? Nah, awalnya begitu. Awalnya begitu ada sosok, dia datang dari Solo. Awalnya kan wali kota Solo nih, dia ke Jakarta. Itu menjadi menarik tuh perbincangan politik nasional Indonesia. Caranya di Jakarta. Ya, itu salah satu diantaranya karena minat banyak orang itu dan perbincangan orang itu misalnya banyaknya bermuara pada ini nih sosok ini nih. Orang seperti ini nih yang dinanti-nantikan sama Indonesia nih. Masyarakat Indonesia menginginkan pemimpin seperti ini nih. Turun ke gorong-gorong nih. Nah, karena aksi ke gorong-gorong itulah kemudian membuat dia menjadi menarik. Ditariklah dia ke Jakarta. Dia turun ke gorong-gorong juga dilakukan belusukan. Ya toh? Menjadi menarik. Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi waktu itu. Dia dari wali kota langsung ke DKI Jakarta. DKI Jakarta belum selesai nih. Belum selesai dia kan? Masa jabatannya masih ada. Tapi langsung karena tadi perbincangan hangat bermuara perpolitikan nasional itu ke Jakarta, ke sosoknya misalnya. Diambillah kesempatan itu. Ya kesempatan itu. Kemudian Pak Jokowi diambil nih, diusulkan sebelum masa jabatannya berakhir, diusulkan dia untuk mencalonkan diri menjadi presiden pertama kalinya. Seorang tukang mebel yang lompat jadi wali kota. Lalu kemudian jadi gubernur, lalu gubernur. Nah, jadi perbincangannya tuh periode pula kan? Ya, jadi kayak embryonal RI1 itu selalu berada dari DKI Jakarta gitu. Jadi menarik perbincangan soal masalah RI1. 2025 itu masih ini ya, 2024 itu masih hangat ya. Masih justru itu. Epicentrumnya di Jakarta. Epicentrumnya itu di Jakarta. Jadi perbincangannya selalu dalam lingkaran DKI Jakarta. Begitu kemudian dia bergeser sekalipun gitu misalnya ya, diangkat sudah menjadi presiden, tetap Jakarta menjadi perbincangan hangat. Selalu saja menjadi sorotan dikarenakan karena sosok-sosok yang berada di dalamnya, menjadi pemimpin di dalamnya, yang lain muncul lagi dengan kebijakan-kebijakannya itu selalu menarik untuk diperbincangkan secara nasional. Begitu Jokowi digantikan oleh Ahok. Ahok pun tadi tidak kalah menariknya dengan Pak Jokowi. Selalu saja diperbincangkan dengan berbagai macam kebijakan politiknya yang kontroversi misalnya. Keberanian dia misalnya, sikapnya yang tegas menantang DPRD misalnya kan, waktu itu bodoh amat dia, yang penting semuanya atas nama rakyat gitu kan, gitu. Jadi bersih Jakarta lah dia. Ya betul. Nah kita lihat saja nih bagaimana kemudian taman-taman ditata, jalan ya kan, itu kan di zamannya Pak Ahok waktu itu. Ahok kemudian membuat terobosan itu menjadi menarik. Nah orang kemudian melihat kembali, apakah jangan-jangan Pak Ahok ini adalah sosok yang untuk menggantikan Pak Jokowi, ataukah kemudian dikolaborasikan sebagaimana kolaborasi Ahok Jokowi di DKI Jakarta misalnya, menjadi menarik di situ. Nah kemudian masuklah dengan pilkada DKI Jakarta tuh semakin lebih tambah menarik. Seolah-olah padahal itu kan waktu itu kan bersamaan ya. Ada banyak juga tuh provinsi yang juga menggelarkan pilkada. Tidak hanya saja provinsi ya, tetapi juga ada kabupaten kota beberapa ya. Jadi menggelar pilkada yang serupa gitu. Tapi seolah-olah di antara banyaknya kabupaten kota dan provinsi yang menggelar provinsi itu semua diwakilkan oleh DKI Jakarta. Perbincangan hangatnya, perbincangan tentang politik itu semuanya orang lari ke Jakarta. Seolah-olah orang-orang yang di daerah itu semuanya tinggalnya di Jakarta gitu. Ini menarik kan waktu itu kita simak. Nah, amatan kita, sorotan dan pandangan tontonan orang itu semua berada pada wilayah Jakarta.
setiap hari kita menyaksikan tentang pemberitaan di DKI Jakarta waktu itu ya, masih daerah DKI ya, masih DKI. Orang bicara terus tentang sosoknya Ahok, kemudian Anies. Terakhir Anies. Apalagi kemudian terjadi pembelahan paling sangat fatal itu tahun 2017 itu kan, ya. perbincangan politik yang paling amat sangat krusial dan apa namanya mengerucut itu tepatnya pada pilkada DKI Jakarta itu yang bersamaan tadi. Itu di sana terjadi pembelahan, ya kan? Sampai aksi besar-besaran tuh. Pembelahan habis-habisan, adanya aksi 411, 212 dan berjilid-jilid itu misalnya. Sampai orang luar daerah kan masuk ke Jakarta semua tuh. Itu Untuk ikut aksi doang. dan itu faktor karena apa namanya panasnya politik DKI Jakarta gitu kan. Itu di situ yang lahir adalah Ahok yang berhadapan langsung dengan Anies. Anies Baswedan ya. Semakin lebih tambah lagi menarik tuh. Kemudian begitu hasil daripada pilkada DKI Jakarta itu menghasilkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kala itu periode pertama ya. itu tidak langsung berhenti perbincangan politiknya, tetapi justru Semakin menarik, semakin dilirik, betul, berlanjut kembali gitu dengan aksi-aksi kebijakan politik daripada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno misalnya. Membuat orang itu semakin lebih tambah, wah menarik ini. DKI Jakarta menarik sebetulnya nih. DKI Jakarta ini kalau ada sosok yang muncul DKI Jakarta maka itu adalah embrional Indonesia, seolah-olah RI 1 nih. RI 1 selalu di situ. Sampailah kemudian kita lihat Pilpres itu kemarin misalnya. Anies yang tadinya menjadi gubernur itu mundur. Ya, diusulkan kemudian menjadi calon presiden kan. Nah, di situ. Nah, tapi ketika kita lihat menyangkut soal masalah wacana yang selalu diperbincangkan ini, DKI yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Kita lihat mengalami gap, bukan gap sih sebenarnya, tapi mengalami satu proses yang terputus di sini. Perbincangannya terputus begitu Anies selesai di sini. Ya kan? Anies selesai seolah Jakarta sudah tidak lagi menarik. Apalagi begitu kita menyaksikan hasil pemilihan presidennya dan juga kemudian pilkada serentaknya misalnya kan pada tahun. Hari ini kemudian Jakarta hanya dilihat sebagai mantan ibu kota, ya kan? Mantan ibu kota. Apalagi kayak ibu kota kan? Betul. Dan artinya sosok yang terpilih di dalamnya, sosok yang ada di dalamnya itu kurang begitu menarik. Udah nggak ada diperbincangkan kan? Padahal kan juga adalah figur-figur terbaik juga, wakilnya juga adalah salah satu artis misalnya kan. Harusnya kan semakin lebih tambah enak lagi nih kalau misalnya untuk digoreng nih. Ya kan? Tapi rupanya di tengah wakilnya sebagai artis, gubernurnya juga adalah seorang politisi dari partai besar juga misalnya. Udah lama juga, 10 tahun di istana kan? Betul, kalah Pak. Kalah aksinya dengan gubernur konten, Bapak Aing, Kang Deddy. Sehingga perbincangan perpolitikan nasional ini digeserkan ke wilayah Jawa Barat. Ada dikit barat dikit ya. Sekarang ini Jawa Barat mulai menarik untuk dibincangkan. Hampir setiap hari kita menyaksikan tentang pemberitaan Bapak Aing. Apalagi kemarin kan kalau nggak survei apa ya, survei IPU kalau nggak salah tuh. Itu kan merilis tuh. Itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap gubernur Jawa Barat sama DKI Jakarta itu lebih tinggi Kang Deddy. 80% kalau nggak salah. Oke. Tingkat kepuasan masyarakat ya, bukan kepercayaan, kepuasan. Ya. Oke. Jadi itu salah satu faktor. Mungkin itu yang makanya karena orang mengarah ke sana semua. Betul. Dan cara gerak politiknya Kang Aing, Bapak Aing ini kan agak sedikit berbeda daripada yang lain. Yang tadi dia bermodalkan sebagai seorang politisi konten misalnya kan, yang tatkala dalam kesehariannya ketika waktu dia masih di DPR parlemen itu selalu kan bermain dalam ruang-ruang itu. Jadi aktivitasnya bahwa bukan dia jadi gubernur baru bikin konten. Bukan. Sudah lama kan? Sudah lama. Aktivitas hariannya itu selalu diliput gitu dan disaksikan oleh banyak orang. Begitu dia menjadi gubernur misalnya, ini menarik nih. Orang jadi gampang untuk dibincangkan, maka wajar ketika dia menjadi sorotan banyak pihak. Jawa Barat kemudian menarik untuk diperbincangkan secara nasional. Yes, kenapa? Karena sosok yang hadir di Jawa Barat itu adalah sosok yang tepat. Kang Deddy yang membawa satu cara kepemimpinan yang berbeda daripada yang lain. Atau kemudian pemimpin sebelumnya ya? Ya, pemimpin sebelumnya. Ya, ini karena tadi kehidupan politik Kang Deddy itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, saya melihatnya seperti itu. Ya, karena
dia menggunakan fasilitas perkembangan zaman hari ini, katakanlah dalam teknologi hari ini dengan berbagai macam platform media sosialnya misalnya. Kang Deddy mampu menciptakan rekayasa sosial di sana dengan menggunakan platform media sosial ini, sehingga dia mampu ya walaupun sebetulnya Kang Deddy ini bukan lagi dalam upaya untuk membranding dirinya bukan, tetapi memang sudah terbentuk jauh sebelum dia menjadi gubernur. Nah, ini adalah impact atau efek daripada kehidupan perpolitikan Kang Deddy di jauh sebelum dia menjadi gubernur, yang dimana itu selalu dikontenkan misalnya, selalu di shoot dan dipublikasikan dan menjadi tontonan banyak orang. Nah, ini adalah efek daripada aktivitasnya ini, kemudian Kang Deddy dan Jawa Baratnya selalu menjadi perhatian dan selalu diperbincangkan. Jadi nomor satu ya. Menjadi nomor satu. Dan seolah-olah ini kan menjadi tanda nih misalnya nih, bisa saja embryonal RI untuk 2030 ke depan bisa saja adalah Kang Deddy, kan bisa nih. Kiblatnya ke Jawa Barat. Kiblatnya adalah Jawa Barat. Dan itu kan wacananya kan sudah mulai muncul kan. Ya walaupun Kang Deddy nanti ya bersikap dengan sikapnya misalnya sama sih untuk membenahi Jawa Barat. Tapi orang namanya politik itu dia dinamis dia. Dinamis ya. Siapa tahu ada partai politik yang meminang dia kan. Betul, hari ini bisa saja kita mengatakan kita loyal dengan ini, kita bisa belum menyatakan diri untuk maju, tapi besok akan berubah suasananya. Sama halnya dengan waktu itu Anies Baswedan bilang, saya tidak mungkin akan melawan Pak Prabowo karena mengingat jasa Prabowo tuh misalnya di Pilkada 2017 misalnya. Itu kan sampai diungkit tuh sama Pak Prabowo. Ya, saya bahkan tidak akan melawan Pak Prabowo sepanjang Pak Prabowo masih berkarir di situ misalnya. Tapi nyatanya dia menjadi rival politiknya Pak Prabowo di Pilpres 2024 yang lalu. Kan nasional itu. Jadi ini menandakan dan mengartikan bahwa politik itu dia dinamis dia. Dia tumbuh sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Apalagi kemarin itu Kang Deddy itu dari Sulawesi kalau nggak salah, Sulsel. Itu satu keluarga pakai mobil, pakai duit pribadi mereka, datang ke sana cuma ingin ketemu sama Kang Deddy. Itu baru minggu kemarin itu. Dari Sulawesi loh. Dari Sulawesi. Jauh-jauh. Iya. Tanpa didanai. Tanpa didanai. Mereka hanya ingin ketemu Pak Kang Deddy, Bapak Aing. Tanpa disetting dari sejak awal. Datang buat hanya ketemu dengan Bapak Aing. Itu kontennya di YouTube Kang Deddy juga ada. Betul. Jadi Sulsel di bawahnya KDM. Tulisan di mobil mereka tuh. Iya. Artinya bahwa semua orang seperti yang Alhams ngomong tadi, semua orang udah berfokus ke Kang Deddy. Ya, jadi seolah Kang Deddy ini adalah magnet dia. Ya, memang jelas dia punya magnet gitu ya. Dia punya ketertarikan khusus misalnya. Dan yang selanjutnya dia ini seolah menjadi warning ya. Hari ini notice bahwa fajar itu dia akan terbit dari barat, Pak. Kiamat, Bapak. Jadi kalau matahari terbitnya dari fajar kan dari barat kan berarti selesai. Sekian, terima kasih. Tapi dalam perpolitikan nasional ke depan ini fajar itu akan terbit dari barat. Dari tanah Pasundan. Tanah Pasundan. Nah, itu tuh, Mas. Jadi ini adalah faktor-faktor di mana membuat orang itu kenapa selalu bicara soal masalah Jawa Barat, bicara soal masalah Bapak Aing. Tadi karena kerja perpolitikan Bapak Aing ini berbeda dengan yang lain. Tapi gini ya, Alhams. Maksudnya belakangan ini kan hampir semua pejabat sudah memiliki kanal sosial media tuh. Beberapa kan. Nah, kerja-kerja mereka juga mereka posting di sosial media mereka. Ya. Tapi tidak seviral Bapak Aing. Ini mungkin karena faktor. Ya, kita lihat soal masalah segmentasinya, Bapak. Kan segmentasi dia ngobrolnya soal masalah politik. Misalnya banyak politisi, banyak pejabat yang bikin kanal gitu misalnya. Ada yang punya kanal YouTube, ada yang kemudian menggunakan platform TikTok gitu kan misalnya. Jadi banyak kita mengakui hal itu. Orang mencoba untuk kemudian mendorong dan membranding diri mereka dengan menggunakan platform media sosial misalnya. Tapi segmentasi yang mereka ngambil itu segmentasi yang kurang begitu tertarik untuk diperbincangkan oleh masyarakat bawah. Kurang begitu menarik untuk diri. Berbeda halnya dengan Bapak Aing. Kita lihat Bapak Aing kerja dia di dalam menggunakan media sosialnya apa? Dia turun kepada rakyat, dia berbagi-bagi duit itu.
Ya, Dan budaya masyarakat Indonesia itu adalah ketika melihat seperti ini, orang-orang yang memunculkan kedermawanan mereka bakalan tersentuh hatinya. Dan Bapak Aing menggunakan ini, mengambil segmentasi yang berbeda daripada politisi-politisi pada umumnya yang menggunakan juga sarana ini, sarana yang sama ya. Jadi itu perbedaannya. Bapak Aing mengambil segmentasi yang memang menyentuh langsung kepada rakyat. Dia membantu orang yang kurang mampu, dia membantu orang-orang di pinggiran jalan, dia membantu orang yang tidak punya tempat tinggal yang layak, ya toh? Dia membantu orang yang tidak bisa dapat makan, dia membantu orang yang tidak bisa sekolah, dia membantu dengan ya ini ketika kemudian bicara soal masalah nominal ya, dia membantu dengan nominal yang tidak sedikit. Itulah mengapa orang mengharapkan Kang Deddy ini layak untuk menjadi RI 1. Gitu loh. Karena yang kita butuhkan di Indonesia itu adalah orang yang dengan hatinya itu tersentuh ketika melihat rakyat itu lagi sedang susah gitu loh. Nah, itu yang dilakukan oleh Kang Deddy dan kemudian impact-nya dia menarik untuk diperbincangkan secara nasional. Jadi itu ketika kita mau ingin membandingkan Kang Deddy dengan yang lain, tentu saja aspek segmentasi yang diambil itu adalah berbeda. Jadi wajar ketika Kang Deddy disoroti oleh banyak pihak karena begini Pak. Ente miskin misalnya, ente lapar nih, ente bisa nggak kira-kira nonton politisi lain yang menggunakan sarana yang sama, yang tengah lagi sedang konten bicara soal masalah politik, atau bicara soal masalah kasus hukum, kan makin lapar gitu. Iya, apalagi bicara soal masalah korupsi, mati gitu, ya ampun wajar saja mau mati kita kan, lo orang duitnya diambil gitu misalnya. Sementara Bapak Aing, konten dia kita lagi sedang dalam kelaparan sekalipun. Kita tetap nonton dan berharap, semoga saja dihampiri sama Bapak Aing. Misalnya begitu. Itu tuh masyarakat bawah tuh seperti itu. Nah, itulah mengapa Kang Deddy ini dia menarik untuk dibincangkan dan itulah mengapa menjadi fakta kenapa Kang Deddy bisa mengalahkan presiden PKS di Jawa Barat. Itu salah satunya presiden yang kalah di Jawa Barat. Padahal basisnya di sana. Iya. Itu. Padahal Jawa Barat itu kan basisnya adalah PKS misalnya. Tapi kenapa PKS bisa kalah? Itu tadi salah satu faktor. Cara kerja mesin politiknya berbeda dengan cara kerja Kang Deddy. Kang Deddy tanpa harus kerja paksa sekalipun, orang sudah secara langsung itu menginginkan dia. Masyarakat, ini nih, kita mengharapkan sosok yang memang kebijakan dia itu populis. Gitu loh. Yang pikirannya itu populis. Yang nuraninya itu populis, menyasar pada relung-relung kesedihan masyarakat. Tepatnya adalah Kang Deddy. Gitu. Apalagi kan beberapa hari yang lalu tuh yang buat program apa yang turun ke masyarakat tuh yang bikin ini yang ngumpul-ngumpul yang sampai dia marah-marah itu ya betul. Dia bilang urusan saya bukan soal sepak bola. Urusan saya bagaimana masyarakat bisa sejahtera, bisa makan. Masyarakat bisa makan. Betul, bisa mengatasi kemiskinan yang ada. Yang paling menarik lagi misalnya ada dibikin perbandingan tuh. Waktu ada salah satu tempat daerah di mana waktu di zaman Kang siapa namanya Ridwan Kamil, itu Ridwan Kamil malah justru kemudian jadi berdebat sama masyarakat di tempat gitu loh, karena ya programnya yang kemudian itu berkaitan dengan banjir itu ya. Kata Kang siapa namanya Ridwan itu, Kang Emil itu bahwa lagi sedang dibikin gitu loh, proyeknya lagi sedang dikerjakan soal masalah penyaluran airnya itu loh. Nah, terus debat lagi soal masalah makanan gitu. Nah, sementara kemudian di Bapak Aing ini itu dia tidak langsung begitu Pak. Dia justru melakukan identifikasi. Ini justru banjir itu akan selalu mengenai sasaran. Masyarakat akan selalu jadi korban. Lebih tepatnya adalah saya bangun kampungnya, saya bikin lebih indah, masyarakatnya saya pindahkan ke sana biar jauh daripada banjir. Masyarakat setuju semua loh Pak. Gitu loh. Daripada setiap tahun menjadi korban terus. Ya kan? Mending kita bikin kampung baru, suatu tempat hunian yang layak dan di mana itu menyelamatkan masyarakat. Dan masyarakat tidak lagi akan menjadi korban setiap kali tahunnya. Ya gitu. Contoh yang seperti yang di Bekasi awal-awal tuh kan. Nah, yang digusur tuh. Gitu. Disuruh pindah digusur kalinya biar luas, airnya mengalir dengan aman, nggak ada banjir. Betul. Masyarakatnya dipindahin ke tempat yang lebih. Betul. Nah, ini menarik nih, keren gitu. Berarti udah tepat ya kalau Bapak Aing ini jadi orang nomor 1. Ya.
Semoga saja. Semoga saja. Tapi Ya. kita harapkan dia tuntaskan dulu tugas dia di Jawa Barat. Apalagi kan belum nyampe setahun ya. Belum. Baru pun 7 bulan ya. 7 bulan ya. Ya, selesai. Selesai aja kayak gini, Pak. Ya, selesaikan saja dulu tanggung jawab di Jawa Barat. Jawa Barat secara amanah ya. Secara bertanggung jawab. Ketika itu terselesaikan dengan baik secara amanah dan tanggung jawab, maka rakyat Indonesia akan memilih, menginginkan tanpa partai politik meminta loh Pak. Tanpa partai politik minta, maka rakyat akan mintakan Kang Deddy. Karena yang punya hak otoritas di dalam menentukan siapa menjadi kepala negara adalah masyarakat. Bukan partai politik. Partai politik hanya sebagai sarana formal saja untuk pendaftaran ke KPU misalnya. Nah, tapi ketika rakyat semua kemudian menginginkan, maka secara bersamaan gitulah. Tentu hal itu bakalan terjawab gitu, terwujud. Maka catatannya sederhana, selesaikan saja dulu tanggung jawab di Jawa Barat secara amanah gitu. Secara tanggung jawab. Jangan dulu memikirkan soal masalah kepentingan RI 1. Karena itu bakalan ngikut bagaikan air gitu. Ngalir ya. Dia ngalir aja. Dia bakalan tentu sampai pada muaranya. Jadi begitu, kerja saja dulu gitu. Jangan dulu berpikir soal masalah RI 1, cukup kerja tanggung jawab di mana masyarakat mempercayai itu. Jadi apa namanya, kerjakan amanah masyarakat yang di Jawa Barat itu, yang sudah mempercayai beliau itu. Nah, karena itu adalah berkaitan dengan trust, kepercayaan. Ya. Jadi selesaikan saja itu, selesai masyarakat Indonesia bakalan meminta. Kang Deddy, kita juga mengharapkan kebijakan yang populis seperti ini. Maka ente layak menjadi RI 1. Gitu Mas Ahmad. Biar kebijakannya merata. Betul, merata. Dan semua orang mendapatkan efek yang sama. Seperti itu. Gitu ya? Baik. Kita selesaikan nih. Iya. Gitu. Baik teman-teman sekalian, gimana pandangan teman-teman berkaitan dengan persoalan ini? Pandangan teman-teman berkaitan dengan Bapak Aing? Silahkan tuangkan di kolom komentar dan kita diskusi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.